Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Halim Budi Cahyo dari LP3 HEWI akan memaparkan pentingnya sertifikat halal bagi produk-produk UMKM yang Bapak Ibu sekalian produksi. Ada beberapa hal yang memang sempat ditanyakan oleh para pelaku UMKM. Kenapa sih repot-repot harus urus sertifikat halal? Kenapa sih produk saya ini sudah halal? Kenapa harus disertifikat lagi seperti itu? Jadi ada banyak pertanyaan dari para pelaku usaha yang mungkin akan saya paparkan sekarang supaya Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha menjadi paham dan mengerti kenapa sih produk Bapak Ibu sekalian harus bersertifikat halal. Saya izin akan share screen. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih harus bersertifikat halal? Adanya Undang-Undang Nomor 33 2014 Pasal 4, jadi mewajibkan semua produk makanan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Undang-undang ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi maksudnya untuk produk UMKM skala mikro kecil ini tidak perlu kita datangkan lembaga pemeriksa halal, Bapak Ibu sekalian. Cukup saya atau P3H datang berkunjung ke tempat usaha Bapak Ibu sekalian untuk memverifikasi, memvalidasi produk yang Bapak Ibu produksi. Dengan cara menerima laporan dari Bapak Ibu sekalian, list bahan, kemudian cara pembuatan, terus kita foto, itu sudah cukup. Jadi berdasarkan pernyataan Bapak Ibu sekalian, itu sudah bisa diproses sebagai sertifikat halal. Mengapa repot-repot harus mengurus sertifikat halal? Seperti pertanyaan yang banyak sekali dilontarkan oleh para pelaku usaha. Sebenarnya dengan adanya sertifikat halal ini, Bapak Ibu sekalian, ini lebih mempermudah Bapak Ibu untuk menjelaskan kepada para konsumen bahwa produk kita ini loh sudah bersertifikat tuh. Nggak mungkin kita menjelaskan satu persatu. Tiap ada orang datang, kemudian ada yang bertanya. Sebab sekarang para konsumen itu selektif dan semakin jeli memilih makanan minuman yang akan dikonsumsi, terutama kehalalannya. Dengan banyak kasus yang sudah banyak terjadi, ternyata makanan itu mengandung lemak babi misalnya. Jadi mereka semakin berpikir, semakin selektif, semakin memilih makanan minuman yang mereka beli, yang mereka konsumsi, itu harus halal seperti itu. Jadi daripada repot-repot menjelaskan, meyakinkan ke semua pelanggan bahwa produk dari baku, dari bahan-bahan bakunya, proses pembuatan produknya itu
sudah terwakili dengan adanya sertifikat. Misalnya di gerai sampean, Bapak Ibu sekalian itu sudah diberi logo misalnya, apalagi sudah ada sertifikatnya, sekalian di bingkai, itu sudah menjawab keraguan-keraguan mereka. Oh, kedai ini produknya sudah bersertifikat, seperti itu. Sebab penduduk Muslim Indonesia 87,2% itu eh, wajib mengkonsumsi produk halal. Memang dari aturan agama memang mewajibkan kita sebagai Muslim memilih makanan yang halal dan thayyib seperti itu. Jadi memilih makanan minuman yang dikonsumsi dengan selektif, apakah produk ini sudah bersertifikat atau tidak, kemudian dengan terjawabnya, dengan adanya sertifikat ini, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab. Selain itu, potensi calon pembeli atau market calon pelanggan kita itu akan semakin luas dengan adanya identitas. Jadi dengan adanya identitas produk halal yang melekat pada produk makanan Bapak Ibu sekalian, jadi ini membuka peluang yang lebih luas, pasar yang lebih luas untuk Bapak Ibu mengedarkan produk olahan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Seperti halnya identitas penduduk misalnya. Kita kan harus ada KTP, ditandai dengan KTP. Tamat belajar dalam pendidikan ditandai dengan adanya ijazah dan seterusnya. Bahkan ini pernikahan identitasnya adalah akta nikah. Berkendara juga ada identitasnya berupa SIM dan seterusnya. Jadi produk makanan minuman kita itu identitasnya adalah dengan sertifikat halal seperti itu. Ini adalah wujud tampilan sertifikat yang akan Bapak Ibu miliki nanti kalau sudah ngurus. Ada identitas makanannya, namanya, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu sekalian tempel atau bingkai nanti di apa? Di gerai. Jadi secara tidak langsung akan menjawab keraguan-raguan dari para pelanggan yang akan mengkonsumsi makanan minuman kita. Bagaimana sih cara pengurusan sertifikat halal bagi UMKM? Jadi syarat-syarat yang perlu disiapkan adalah KTP. KTP pelaku UMKM. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang mau dimasukkan adalah suaminya atau istrinya. Jadi KTP itu yang akan di-input datanya seperti itu. Jadi yang menjadi pelaku usahanya ini siapa ini? Bapaknya, apa ibunya seperti itu. Kemudian jenis produk. Jenis produk ini berbeda dengan merek produk. Jadi merek produk ini adalah identitas ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kita jual apa namanya roti donat misalnya, donat mereknya apa? Mereknya Bunda Ima atau Dapur Ima misalnya. Jadi jenis produksinya adalah donat, mereknya adalah Dapur Bunda Ima seperti itu. Jadi pelaku usaha diberikan 10 varian untuk memasukkan jenis produknya di sertifikat halal. Kemudian yang dibutuhkan adalah foto produk. Foto produk ini kita ambil secara langsung di tempat Bapak Ibu sekalian. Seperti saya, pendamping proses produk halal P3H, itu akan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian untuk memverifikasi, memvalidasi produk yang Bapak Ibu sekalian produksi seperti itu. Kemudian kita akan foto tempat produksinya, sekalian berfoto dengan pelaku usaha,
Yaitu Bapak Ibu sekalian juga sebagai bukti bahwa memang produk itu diproduksi oleh Bapak Ibu. Kemudian yang dipersiapkan adalah NIB, nomor induk berusaha. Bisa diurus sendiri, bisa melalui instansi, atau kita bantu nanti juga bisa. Ini yang mendapatkan fasilitas gratis yang usahanya omsetnya 15 miliar ke bawah. Jadi tenang, ini fasilitas sertifikat halal gratis Bapak Ibu. 100% gratis. Jadi sebenarnya sih berbayar, cuma pemerintah ingin mengangkat dan ingin mensukseskan supaya Bapak Ibu sekalian produknya itu segera tersertifikasi, maka pemerintah mensubsidi 100% biaya pengurusan sertifikat halalnya. Jadi, apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi gratis yang masuk golongan kategori safety clear? Perlu saya jelaskan, safety clear ini adalah mekanisme sertifikasi halal berdasarkan cukup dengan pernyataan Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu sekalian tadi, seperti saya jelaskan tadi, menjelaskan, menulis list-list bahan yang digunakan dari A sampai Z, kemudian proses pembuatannya, itu sudah cukup. Kalau mekanisme safety clear. Jadi, dari kedua golongan ini, itu gratis. Apa saja yang masuk safety clear, olahan buah dan sayur misalnya, termasuk apa namanya, rujak-rujak itu masuk juga. Permen coklat, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, golongan roti ini semuanya masuk juga. Ikan olahan dan perikanan, dari ikan kering sampai abon dan seterusnya itu juga gratis. Telur dan olahannya, jadi telur asin dan macam-macamnya itu juga gratis. Gula, madu, pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santap seperti keripik-keripik itu juga masuk. Kedai makanan dan minuman, nah ini seperti warung-warung makan itu bisa disertifikat halal dengan mekanisme safety clear. Susu dan analognya, turunannya, lemak, minyak, emulsi minyak, es untuk dimakan, es untuk dimakan termasuk juga minuman-minuman apa yang Bapak Ibu produksi seperti minuman tradisional itu juga bisa. Itu saja yang ada di slide ini dan perlu saya jelaskan lagi. Jadi kewajiban bersertifikat halal itu semua sudah wajib sekarang. Dari produk-produk makanan, minuman yang diperedarkan di Indonesia sudah harus bersertifikat halal. Jadi juga kita menekankan bahwa eh, dari bahan baku, proses sampai jadinya itu juga sudah melewati tahapan-tahapan halal. Bahkan di tempat pencuciannya pun kita selalu mengingatkan jangan sampai mencuci alat-alat itu di di toilet misalnya. Dikhawatirkan nantinya alat-alat yang kita cuci itu bercampur dengan najis. Jadi di dalam Islam kan eh, proses makanan yang halal itu halal dan thayyib seperti itu. Jadi prosesnya juga baik. Alat-alatnya juga tidak sembarangan dicucinya seperti itu. Jadi kita betul-betul akan menjamin produk makanan minuman yang ibu produksi itu dari bahan, proses pengemasan dan sampai ke konsumen itu benar-benar sudah baik dan halal, terjamin seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.